Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhsal ladzina law taraku fi khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, baik yang kita syukuri, yang kita rasakan ataupun yang tidak kita syukuri, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan itu. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selama di dunia ini kita selalu istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, termasuk di dalamnya sunnah dalam menuntut ilmu, mengikuti perkembangan teknologi, serta berbakti kepada kedua orang tua. Dan mudah-mudahan pula di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Berbicara tentang teknologi membawa dampak yang luas sekali dalam kehidupan, baik dalam segi praktik dalam kehidupan sehari-hari maupun teoritis yang berhubungan dengan pola pikir kita. Pada tingkat teori, teknologi mempengaruhi pola pikir yang pada gilirannya juga berdampak pada tindakan kita. Perubahan yang membawa dampak tidak hanya mempengaruhi kehidupan di pusat kota, akan tetapi juga masuk ke dalam pelosok-pelosok desa, baik yang sudah teraliri listrik maupun yang belum, sudah ada di sana gadget, HP dan sebagainya yang mempengaruhi. Kemudian pada tingkat teoritis membawa dampak pada pengaruh pemahaman terhadap agama. Dahulu, sebelum adanya perkembangan teknologi, kita mengenal bahwa umat Islam itu harus mengikuti panduan atau mengikuti ahli yang sudah teruji keahliannya, mengikuti para alim ulama yang sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi pada masa kini semuanya terlihat transparan. Semua orang seperti bisa memposting, men-share, membagikan informasi yang tidak tahu sumbernya dari mana. Fenomena keagamaan muncul ke permukaan sesuai dengan tingkat paparan teknologi tersebut. Inilah yang menjadi tantangan bagi generasi Islam selanjutnya. Pada dampak positifnya, kita sudah merasakan pada saat pandemi ini, pembelajaran beralih ke dalam teknologi. Siswa-siswa kita, anak-anak kita, baik dari TK sampai perguruan tinggi, tidak perlu melakukan tatap muka dengan guru, akan tetapi bisa memanfaatkan teknologi, diantaranya menggunakan WhatsApp yang berbagi pesan teks maupun video, serta melakukan virtual meeting seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya. Itu semua merupakan dampak positif dari penggunaan teknologi. Untuk mengurangi efek atau akibat dari pandemi, kita semua bisa menggunakan teknologi tersebut untuk belajar, kegiatan belajar, kemudian kegiatan-kegiatan share keagamaan dan sebagainya. Akan tetapi selain dampak positif juga selalu mengikuti dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya yaitu dampak pada perkembangan fisik. Dampak ini akan terjadi ketika kita tidak memantau atau mengawasi anak-anak kita, peserta didik kita, sehingga mereka akan terfokus waktu dan tenaganya di depan gadget, sehingga mereka lupa waktu, lupa istirahat, lupa mengerjakan yang lain-lainnya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, kita sudah menyaksikan banyak sekali siswa seusia sekolah, mungkin SD bahkan TK yang sudah menggunakan kacamata. Nah, ini merupakan salah satu dampak yang sangat terlihat dan sangat ironi.
Kalau dulu mungkin yang menggunakan kacamata hanya karena cacat dari lahir atau bawaan keturunan dan sebagainya. Kalau sekarang sudah karena perkembangan teknologi itu sendiri. Selain kelelahan mata juga biasanya kelelahan di anggota tubuh dan sebagainya. Hal ini juga kita bisa saksikan pada tumbuh kembang seorang anak ya. Biasanya umur sekian mereka harus bisa beraktivitas lari, kemudian lompat-lompat dan sebagainya. Tapi pada perkembangan saat ini mereka banyak menghabiskan waktu atau fokus di depan gadget atau teknologi itu sendiri, sehingga perkembangan anggota tubuhnya itu fisiknya akan menurun atau tidak sesuai dengan usia yang seharusnya. Kemudian selain dampak dari segi fisik juga ada dampak dari segi emosi dan sosial. Emosi sosial ini juga akibat dari perkembangan remaja yang setiap hari mereka terpapar dengan namanya teknologi. Lingkungan yang mereka selalu lihat adalah itu terus, sehingga mereka hampir mungkin nyaris tidak pernah bersosialisasi dengan teman, dengan orang tua, dengan saudara dan sebagainya. Hal ini juga terlihat pada mungkin rekan-rekan kita yang di bidang okupasi terapi. Mereka menangani banyak sekali dampak anak-anak yang masa usia tumbuh kembang, seharusnya sudah bisa membaca, seharusnya sudah bisa berjalan, seharusnya sudah bisa berkata-kata atau berbicara, tetapi mereka hampir tidak bisa berbicara karena efek dari penggunaan teknologi yang berlebihan itu. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu perkembangan dengan moral. Moral ini juga berkaitan erat dengan apa yang mereka lihat. Karena usia anak-anak, usia remaja itu harusnya mereka mencari teladan atau uswatun hasanah. Tetapi karena penggunaan teknologi yang berlebihan sehingga mereka tidak mendapatkannya. Apa yang mereka lihat di game, contohnya perkelahian, peperangan. Karena kalau di dalam dunia game kan tidak ada dosa untuk membunuh, untuk melukai, untuk berbicara sembarangan dan sebagainya. Sehingga itulah yang mereka praktekkan, yang mereka terima. Perkataan kotor dan sebagainya. Kemudian di dalam game itu sendiri atau dunia virtual itu biasanya memerlukan biaya ya, uang, entah dari segi pulsa atau kemudian apa istilahnya untuk pengisian akun dan sebagainya. Itu juga memerlukan biaya, sehingga mereka biasanya ada yang sampai menipu temannya, menipu orang tua dan sebagainya hanya untuk dapat bermain game. Kemudian perbuatan-perbuatan lain semacam asusila dan sebagainya juga berkembang di sana. Ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang ada di Jawa Barat, di sebuah desa. Ada 3 responden yang dilakukan penelitian. Responden pertama mengatakan bahwa mereka dengan teknologi masih bisa taat untuk ketika waktunya sholat, meninggalkan gadgetnya dan sholat. Responden kedua mengatakan bahwa ketika saat sholat kadang tidak, sudah mulai meninggalkan sholat dan sebagainya. Responden ketiga ini yang agak menarik. Mereka sholat tetap, kemudian waktunya berhenti sholat, istirahat dan sebagainya. Akan tetapi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lain seperti mengaji dan sebagainya, mereka sudah mulai meninggalkan. Karena mengaji kan memerlukan waktu yang lama, sehingga mungkin bagi mereka bosan, sehingga lebih menarik untuk menggunakan teknologi. Nah, ini kita tidak tahu anak kita atau keluarga kita, remaja kita, generasi kita nanti akan terpengaruh yang golongan yang mana. Sungguh ironi kalau sampai sholat itu akan ditinggal. Pada zaman Rasulullah SAW, para orang-orang kafir yang memusuhi Nabi kita itu menggunakan segala macam cara, entah menggunakan syair, bahkan ada salah seorang tokoh kafir Quraisy itu mengimpor buku-buku cerita fiksi dari Yunani untuk menandingi generasi Islam atau orang-orang yang akan belajar Al-Quran itu supaya teralihkan perhatiannya. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya sama, cerita fiksi, tetapi itu dialihkan ke dalam teknologi, entah dialihkan ke dalam dunia game, dialihkan ke dalam dunia film, YouTube dan sebagainya.
Nah, itu sehingga membuat generasi kita lebih mudah menghafal tentang cerita fiksi, siapa karakter yang ada di game, kehidupannya bagaimana karakter itu, kelemahannya apa, dan seterusnya. Itu lebih mudah mereka ingat daripada ketika harus mengingat sifat-sifat Allah, harus mengingat sahabat Nabi, teladan, kisah-kisah teladan dari para rasul, para anbiya. Itu akan lebih menyulitkan mereka karena mereka sehari-hari lebih terpapar kepada cerita-cerita fiksi tersebut. Nah, untuk mencegah beberapa hal yang berkaitan dengan efek dampak negatif tersebut, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu upaya preventif. Preventif di sini adalah pencegahan sebelum terjadi atau sebelum lebih parah lagi. Yang pertama, dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Kita mungkin memiliki anak atau memiliki saudara, memiliki ipar dan sebagainya. Nah, itu yang kita bina itu terlebih dahulu dari lingkungan keluarga. Kita awasi ketika sudah waktunya ngaji, kita ambil HP-nya, kemudian kita suruh untuk ngaji. Ketika waktunya sholat jamaah di masjid, kita ambil. Waktunya belajar harus kita batasi, kita ambil dan sebagainya. Kemudian di sekolah. Nah, sekolah juga harus memperhatikan karena sebagian atau setengah hari, bahkan ada yang full day itu anak itu berada di sekolah. Generasi-generasi kita itu ada di sekolah. Jadi kita harus membatasi mana yang saatnya anak itu menggunakan teknologi dan mana saatnya anak itu harus meninggalkan teknologi untuk beraktivitas secara normal gitu. Kemudian di lingkungan masyarakat dan sosial juga perlu, karena pembatasan itu ya. Kalau di negara kita alhamdulillah sudah ada pembatasan namanya internet positif ya. Kalau kita mencoba mengakses situs-situs pornografi atau kekerasan, biasanya sudah muncul internet positif. Itu dari segi masyarakat dan pemerintah. Kemudian yang kedua berhubungan dengan tindakan kuratif. Kuratif ini ketika efeknya sudah sangat dalam, mungkin anak itu sudah sulit dibina, mentalnya sudah lumayan sulit. Nah, itu harus dilakukan secara menyeluruh, entah dipaksa untuk meninggalkan teknologi atau diawasi selama 24 jam. Nah, kalau di negara kita ada namanya pendidikan yang sangat efektif untuk meninggalkan teknologi, yaitu namanya pesantren ya. Di pesantren itu kan diawasi selama 24 jam, mulai dari bangun ketika harus sholat subuh sampai dengan ketika akan tidur setelah sholat isya. Nah, ketika anak kita atau generasi kita mengalami hal yang sulit untuk dikendalikan terhadap kecanduannya ke teknologi, maka kita harus sebaiknya memasukkan ke dalam pesantren. Hal ini juga berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah sekali-kali kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tidak. Nah, kalau dalam teknologi itu ada dua yang nampak ya, mungkin pornografi, kekerasan dan sebagainya. Sedangkan yang tersirat itu ya seperti cerita-cerita fiksi tadi. Nah, itu akan mengalihkan anak kepada kemauan untuk belajar agama. Kemudian berkaitan juga pembinaan agama bagi remaja. Pembinaan keagamaan bagi remaja memang harus berangkat dari keluarga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taha ayat 137, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang memberikan rezeki, dan akibat itu adalah bagi orang-orang yang baik. Ketiga solusi itu tampaknya sejalan dengan solusi yang ditawarkan agama yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Jadi ini adalah sebuah tuntunan bagi kita.
hendaknya kita tidak meninggalkan atau membiarkan generasi kita terlihat lemah, baik dari sisi fisik maupun sisi mental. Baiklah, demikian tadi. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk perintah dalam mendidik anak dan membatasi penggunaan teknologi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.